Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Pras. Eh, Mungkin video ini akan tayang saat Idul Fitri ya. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kawan-kawan semua. Misalkan kita banyak salah ya, banyak perkataan yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu adalah sebuah kesalahan, bercanda yang kelewatan. Jadi kami sebagai apa ya, yang sering teman-teman lihat di YouTube, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sebaliknya kita juga selalu membuka pintu maaf kepada kawan-kawan yang sering membuli saya, yang sering komentar kadang menyakiti perasaan ya. Jadi, pokoknya kita sama-sama saling memaafkan di hari yang fitrah ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membongkar sebuah, apakah ini fakta atau enggak. Sebenarnya ini bukan membongkar ya, cuman saya malah bertanya, apakah memang benar rumor atau yang sering kita dengar bahwa telur yang ringan itu adalah betina ya, lalu yang lonjong itu katanya jantan. Karena memang kalau kita memelihara burung untuk konsumsi, tentunya kita akan lebih diuntungkan ketika kita memelihara betina dan yang ditetaskan adalah betina. Nah, ini ada beberapa sebuah data yang saya ambil dari internet mengenai itu ya, mengenai ternyata telur yang ringan itu katanya, karena ini saya nggak tahu ya, ini balik bertanya. Telur yang ringan itu katanya adalah betina. Lalu telur yang berat itu adalah jantan. Apakah seperti itu? Mari kita berpikir sama-sama dan belajar sama-sama. Telur ini dikategorikan seperti ini. Telur puyuh yang ringan itu konon katanya di data itu yang saya lihat itu sebentar. Saya harus kasih lighting supaya kelihatan muka saya. Jadi telur yang dianggap ringan itu 8,5 sampai 9,5 gram itu adalah betina. Ini telur fertil ya, bukan telur konsumsi ya. Ini kita ngobrolin mengenai telur fertil yang kita berlanjut di hari kemarin, yang kita bahas mengenai telur fertil adalah apa sih? Telur fertil, infertil atau telur konsumsi. Nah, ini yang membedakan ya, atau data-data yang ada di internet yang mengenai itu, yang mencari telur betina ya, mencari telur betina. Katanya telur yang ringan itu adalah betina. Nah, data yang saya ambil, ringan itu 8,5 sampai 9,5 gram. Sedangkan sedang 9,6 sampai 10,5 gram. Berat 10,6 sampai 11,5 gram. Nah, ini katanya konon diambil yang ringan, yang 8,5 sampai 9,5. Saya nggak kategori ringan ini apakah bentuknya juga kecil atau hanya ringan saja, saya nggak tahu juga. Dan saya juga mempertanyakan ini, anggap saya bodoh, saya nggak tahu, ini hanya tanya saja, saya balikkan fakta, bukan faktanya, balikkan opini ini kepada kawan-kawan. Siapa tahu kawan-kawan ini pernah menjalankan teori ini atau data ini atau rumor ini. Yang berikutnya adalah ini bentuknya. Katanya juga, ini katanya ya, jadi bukan sebuah fakta, ini saya mempertanyakan kembali. Jadi variabelnya itu fertilitas dan daya tetas. Bentuk telur lancip itu malah daya tetasnya tinggi. Ini kalau ini data ya, ini data. Kemungkinan benar ini data. Jadi lancip itu daya tetasnya bisa 93,93%. Bentuk telurnya sedang itu agak oval 93,1, sedangkan bulat ini bukan bulat bunder kleser ya kayak kelereng, itu bukan. Ya agak oval tapi mendekati bulat, itu 77%, katanya seperti itu. Nah, rumor berikutnya atau apa ya yang sering orang adalah ketika bulat itu katanya betina, sedangkan lonjong itu adalah jantan. Nah, kalau lihat dari fakta ini, dari data ini, berarti mendapatkan betina sangat susah dong kalau yang kayak gini, karena
tentunya bulat lebih susah netasnya. Ini saya bukan fakta loh, ini saya hanya mempertanyakan ulang benar nggak kayak gini, dan teman-teman mungkin yang sudah lama bisa menjawab saya seperti ini. Lalu berikutnya, kategori lancip itu ukurannya seperti apa? Nah, kategori lancip itu 70,59 sampai 73,53%. Ini maksudnya lancip ini dibanding dengan persentase dari ujung sama bulat berdiri sama tidurnya, ya seperti itu. Sedang itu 75,78%, ya. Lalu bulat 78,79 sampai 82,76%. Ini kategori lancip yang konon katanya jantan, bulat adalah betina. Sekali lagi ini saya mempertanyakan, jadi tolong simak dari awal. Saya mempertanyakan dan saya belum tahu lihat fakta mengenai ini. Nah, ternyata benar ketika saya lihat ini kayaknya sebuah kajian ilmiah, ya. Belum ada data yang valid mengenai ini. Menurut saya gitu, ini pengalaman saya pribadi, bahwa kanon katanya yang jantan itu adalah lancip, lalu jantan berat betina ringan, kemungkinan belum tentu 100% betul, karena penelitiannya juga masih berkembang, dan data yang dari peneliti yang sebelumnya ini pun presentasinya kecil, jadi belum bisa dikatakan 100% benar fakta ini. Lalu kualitas telur pada puyuh itu menurut saya ditentukan dari kualitas bibit dan manajemen perawatannya. Jadi tidak seperti itu, tapi yang benar adalah tergantung kualitasnya. Jadi itu belum tentu ya menurut saya. Gimana? Coba, sakit kenapa? Mosok sih? Enggak. Coba kita apa namanya? Ini dek, apa namanya? Ini kan Lebaran. Selamat apa? Mohon maaf lahir batin. Ya, selamat maaf lahir batin teman-teman. Hai. Kalau ada salah-salah dimaafkan. Iya, kalau ada salah-salah dimaafkan. Ini Lebaran. Iya, jangan apa? Tahu. Telur puyuhnya tadi sudah dimasak ya? Iya. Tinggal nanti dimakan. Tadi udah nyoba adik Lin? Belum, nggak mau kok. Nggak mau? Oh, nggak mau makan. Oke. Aku pulang dulu. Oke, ini kita langsung pulang. Oke kawan-kawan, gitu aja mungkin penjelasannya, dan itu belum fakta, hanya mungkin menurut saya rumor atau penelitian yang belum valid atau belum, menurut saya. Jadi menurut saya tergantung kualitasnya dan manajemen perawatannya tergantung ya. Jadi belum tentu sih menurut saya lancip itu bagus, lalu bulat jelek, lalu kayak tadi ya, ringan itu katanya betina, jantan yang berat belum tentu benar. Tergantung juga hanya perawatan. Gitu aja. Ini namanya siapa? Lin dan Kanca. Ini Kanca. Ini rumahnya baru. Rumah baru? Rumah mana? Rumah yang Jogoloyo, itu tuh kamarnya tuh baru. Oh, kamarnya baru. Iya. Bagus. Dikasih rumah. Dikasih apa? Dikasih kamar. Kan aku nggak punya kamar, jadi dikasih kamar. Oh, dikasih kamar. Gitu, Dek? Iya. Gitu aja. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa. Terima kasih. itu tulisannya apa itu? Mana? Ini atas ini? Mana? Ini. Puyuh Endok. Jadi Instagramnya di Puyuh Endok, bisa di follow. Lalu YouTube-nya namanya Endok Puyuh. Endok Puyuh. Ya, gitu aja. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, nanti kita akan lanjut. Mungkin nanti berikutnya kita akan live streaming, karena kemungkinan saya tidak bisa recording, nggak bisa ke studio. Jadi next video ini nanti kita akan live streaming. Teman-teman silahkan subscribe, jangan lupa tinggalkan pesan, komentar,
nanti kita akan bahas mengenai seputar puyuh selanjutnya. Saya Dipras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.